Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan dalam tema malam ini patriotisme di pentas demokrasi. Tapi sebelumnya kami akan menunjukkan dulu jejak pendapat sederhana yang kami lakukan di media sosial dengan pertanyaan, Anda percaya komitmen netralitas penyelenggara negara dalam pemilu serentak 2024? Hasilnya 57% responden mengaku pesimis dengan komitmen netralitas penyelenggara negara dalam pemilu serentak 2024. Nah, Pak Sudirman, yang menjadi pertanyaan juga ini apa kemudian yang dapat dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat begitu ya. Karena kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Hakim MK Arief Hidayat yang menyebut ada pemusatan kekuasaan begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh rakyat? Pada waktu Pak Prabowo mau bergabung dengan pemerintah Pak Joko Widodo, saya termasuk, walaupun saya bukan kader Gerindra ya, saya termasuk yang mengatakan bahwa sebaiknya Gerindra dan partai yang kalah itu tetap stay. Karena demokrasi memang membutuhkan perimbangan. Jadi yang menang itu diberi kesempatan pemerintah, yang kalah di luar untuk menjadi penyeimbang. Nah, akibat dari bergabungnya yang kalah ini ke dalam pemerintahan, maka memang ototnya pemerintah menjadi berlebihan gitu. Okay. Bukan kuat tapi berlebihan. Kalau berlebihan kan nggak baik kan gitu. Bahkan belakangan semua dikonsolidasi. Sehingga yang menjadi penyeimbang itu tinggal dua partai, namanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Itu dari segi perimbangan, tapi juga instrumen kontrol seperti KPK dilemahkan, media sekarang mengalami pelemahan juga, tokoh-tokoh kritis dikriminalkan. Ini adalah bagian dari pelemahan kontrol sistem yang mengakibatkan memang tampak seperti terjadi pemusatan kekuasaan dan diakui sendiri oleh sejumlah pakar maupun sejumlah pendukung-pendukung Pak Joko Widodo. Ini ibaratnya sedang menjalankan mobil itu, speedometernya dirusak, alat kontrol tangki bensin dirusak, remnya dirusak, spionnya dirusak. Jadi kecepatan tinggi tapi alat kontrolnya tidak memadai. Berarti tidak ada celah dari rakyat. Ini sangat berbahaya kondisi ini. Karena itu kalau ditanya apa yang mesti dilakukan, kedaulatan mesti kembali ke rakyat. Dan inilah kesempatannya pemilu 5 tahun sekali mengoreksi keadaan. Karena itu kita gunakan pemilu 2024 untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan biarkan mereka memilih yang terbaik. Mudah-mudahan pemimpin berikutnya itu kemudian mengembalikan hal yang selama ini di luar kontrol. Jadi itu harapan kita terhadap proses siklus pemilu 5 tahun sekali. Oke, jadi pemilu inilah sebenarnya menjadi wadah yang makanya baik kalau kemudian ya? ada usaha untuk memperpanjang itu sebetulnya memang menyalahi asas dari demokrasi itu sendiri. Itu yang harus kita. Baik, karena demokrasi sendiri kan tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan juga. Betul. Begitu ya Pak Sukidia. Apakah fungsi demokrasi ini kalau kita melihat tercermin dalam dinamika politik nasional saat ini? Saya tidak melihat ya bahwa demokrasi di Indonesia itu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Coba camkan baik-baik impian demokrasi yang dipidatokan oleh Bung Karno pada 1 Juni. Satu, demokrasi politik, yang kedua demokrasi ekonomi. Harapannya agar keduanya ini bisa bergandengan tangan, berjalan beriringan, agar kita menjadi negara demokratis tapi juga ekonomi yang cukup sejahtera. Dan yang dibayangkan Bung Karno waktu itu bahwa rakyat itu sejahtera secara bersama. Inilah co-prosperity. Tapi setelah 78 tahun kita merdeka, kesejahteraan itu tidak merata. Ketimpangan begitu naik, sehingga menandakan bahwa kesejahteraan pertama tidak merata, mayoritas rakyat kita rentan hidup miskin, dan 25 juta lebih hidup dalam kemiskinan. Sementara hanya segelintir orang yang menguasai ekonomi Indonesia. Ini efek buruk dari bagaimana ketimpangan itu benar-benar membunuh kemanusiaan. Karena apa? Karena mereka yang miskin, mereka yang kelas menengah ke bawah itu tidak akan memperoleh satu kesempatan untuk naik kelas secara drastis. Lambat sekali. Dan
kalau ini tidak ada perubahan radikal dalam bentuk kebijakan negara, saya membayangkan bahwa negara ini akan terus mengalami ketimpangan yang naik. Ketimpangan yang naik itu tidak buruk dari segi apapun, tidak baik dari segi apapun. Dari segi kesejahteraan tidak baik, dari aspek pendidikan tidak baik, dari aspek kesehatan tidak baik, dan maaf ya, dari aspek social relationship, hubungan sosial sangat tidak baik. Karena ketimpangan yang tinggi itu melahirkan prasangka negatif antar warga. Sehingga ini harus segera diatasi agar ketimpangan ini bisa diturunkan dan kita menjadi satu masyarakat yang setara dari aspek ekonomi, dari aspek politik, dari aspek lainnya. Oke, jadi ketimpangan ini kalau tidak segera ditangani dampaknya sangat luas dan bisa merambah ke segala aspek begitu ya. Jangankan untuk mencapai kesejahteraan begitu ya Pak ya. Ini sangat sulit sekali kemudian untuk diperbaiki. Ibu Zuhro, di tengah ketidakpastian aturan, simpang siur, kemudian informasi yang ada, bagaimana literasi politik kepada pemilih muda ini Bu, agar mereka ini tidak terjebak juga dengan manuver-manuver penguasa, Ibu? Iya, saya tertarik ya. Ini patriotisme di pentas demokrasi. Tapi tadi dikaitkan dengan pemilu gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah sebetulnya tahapan yang harus kita lalui dengan sangat berkualitas. Bukan tahapan yang kita lalui justru kita setback, mengalami setback kan gitu. Maka memang ini saatnya harus semuanya turun gunung. Semua elemen bangsa ini turun gunung untuk memastikan, menjamin bahwa gitu ya, Indonesia emas menuju Indonesia emas 2045 itu betul-betul kita sudah membangun prakondisi dari sekarang. Kalau sekarang kita gagal lagi seperti pemilu yang sudah-sudah, kecurangan, gitu, distorsi, ketidakadilan terjadi, kita tidak setara kompetisi kontestasinya, alias kompetisi kontestasi itu tidak sehat, maka yang akan terjadi sebaliknya nanti. Luar biasa, respon dari masyarakat itu akan sangat di luar dugaan nanti. Maka kita memang harus sekarang ini sebelum itu semua terjadi, yang buruk-buruk tadi itu, udah warningnya tadi dari Mas Sukidi, kita mintakan semua elemen itu turun gunung. Jangan hanya mengandalkan di TPS itu ada yang menjaga, jangan mengandalkan itu. Oke. Nah kalau pemilih muda ini mungkin yang baru akan ikut juga begitu. Saya punya anak yang tergolong milenial kan gitu ya. Melihat suguhan yang dilakukan, yang terjadi selama ini, menyongsong pemilu 2024, ini buruk sekali, buruk sekali. Jadi apa yang diajarkan gitu ya, melalui tahapan-tahapan pemilu kita gitu ya, itu kepada orang-orang muda membuat mereka jengah sebetulnya. Jadi ini kompetisi kontestasi apa ini, kok membingungkan sekali gitu. Jadi bukan yang poin pentingnya, prinsipnya yang dibangun. Yang tetek bengek, yang interupsi, intervensi, itu semua yang disuguhkan. Lah, anak muda ini anak yang rasional. Anak yang ingin melihat satu hasil yang terukur gitu ya, melalui pemilu ini. Lah, kalau pemilu ini lagi-lagi gitu, hanya mengurai benang kusut gitu. Lalu nantinya endingnya adalah pemilu lagi-lagi curang, ini yang tidak akan bisa diterima. Oleh karena itu orang muda dengan kemudaannya, dengan era digital ini menurut saya harus menghadirkan kebaruan kita untuk memastikan bahwa pemilu yang akan datang, yang kita tapaki sekarang ini, itu betul-betul berkualitas, berkeadaban, berintegritas gitu. Periode sekarang 2023 ini akan menentukan akan seperti apa kualitas pemilu kita. Jadi kalau kita lengah di 2023 ini, 2024 Februari itu kita akan pastinya kecewa kalau kita tidak kawal sejak awal. Gitu. Oke, baik. Ini menjadi alarm semua elemen harus turun tangan begitu ya untuk menciptakan pemilu yang berjalan dengan aman, damai, lancar dan tentunya berkualitas begitu ya. Baik. Nanti kita akan kembali berdiskusi. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dan sebelumnya kami juga telah melakukan jajak pendapat di mana kami menanyakan apakah para pemimpin kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok
61% menyatakan tidak. Para pemimpin kita lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.